Aku mau bikin jus buat sarapan. Yang aku pakai ini daun kale, ada carrot, wortel, ada pisang setengah busuk, nanas. Enggak, aku mau ambil bahan yang fresh. Ya, ini aku pakai pisang, apel. Pisang yang baru. Terus kita kasih apel. Oke, sekarang kita akan kasih air. Ingredient yang terakhir adalah, karena aku lagi rehab, ini ingredient yang sangat penting untuk badan aku. Ini teman-teman, ini pengganti omega 3. Sebenarnya ini tuh rasanya tidak enak, tapi mau bagaimana lagi, kalau kita mau hidup sehat itu tidak semua hidup sehat itu enak ya. Jadi ini kelihatannya ya seperti ini. Sekarang kita akan blender. Ternyata ada satu lagi ingredient yang aku hampir lupa. Ini nanasnya yang aku petik di belakang rumahku kemarin, hampir tidak aku pakai. Belum nih kayaknya nih, kita lihat warnanya tidak cantik. Kalian kita lihat ini udah jadi apa belum ya. Enak. Oke, lumayan enak. Aku lupa kasih lemon juice karena aku nggak punya lemon segar, belum musimnya. Sekali lagi. Oke, sudah jadi. Oke. Kita akan bicarakan kenapa aku tuh berhenti Facebook. Pertama berhenti itu emang udah 5 tahun lalu. Itu karena menurut aku Facebook saat itu ya, ini menurut aku ya, Facebook itu tempatnya toxic, bikin nggak nyaman ya bahasanya. Salah satu contohnya itu begini, aku tuh nggak suka lihat-lihat postingan orang itu meninggal disorot-sorot, mukanya disorot, kelihatan semuanya itu loh guys. Itu tuh aku tuh bener-bener nggak berani ya orangnya ya. Karena aku udah kebiasaan tinggal di Australia, sesuatu itu tuh di sini sangat tabu dan tidak boleh kita tuh menyoroti hal-hal seperti itu. So ya, menurut aku itu hal tersebut tuh sangat disturbing. Jadi aku ya tutup langsung itu Facebook. Tapi akhir-akhir ini temanku bilang dia itu join FB Pro, ada FB Pro thing ya. Aku taunya awal tahun lalu sih. Tapi karena aku tidak begitu dengan sosial media, jadi aku bilang ya semangat berjuang begitu. Terus kemarin ini dia memperlihatkan gajinya dia dari FB Pro kan ya, jadi aku juga teriming-iming, wah bisa gajian beneran ternyata di Facebook. Ya udahlah aku coba. Setelah itu aku coba, karena aku juga udah lama banget ya nggak di Facebook ya, aku nggak tahu gimana cara mainnya apa gimana ya, buat konten aja. Kalian bisa check it out channel aku di sini, tapi aku tidak akan menyarankan kalian itu mengkonsum Facebook ya. Ini juga aku akan bahas kenapa aku tuh tinggalin Facebook, karena begitulah cara
kinerjanya itu juga nggak jelas ya. Setidaknya kalau di YouTube ini dia kinerjanya dia tuh jelas. Kalau kalian emang ingin menghasilkan uang di Facebook itu tidak jelas cara kinerjanya, dan juga membuat kita tuh consuming konten-konten reels begitu ya, yang durasinya itu hanya 3-5 detik, itu sebenarnya nggak sehat buat sel-sel otak kita ya. Dampaknya tuh terasa banget di aku sebenarnya. Aku biasanya consume YouTube ya, aku selalu belajar. Aku nggak akan bohong, YouTube itu ngajarin aku banyak sekali ya, dari pelajaran di universitas ya. Aku juga belajar di YouTube ya, banyak sekali programming, banyak banget, makanya aku suka YouTube. Tapi kalau Facebook ya, setelah aku tuh ngonten 3 bulanan begitu ya, ternyata si Facebook mengganti cara dia monetisasi. Dulunya tuh jelas ya caranya monetisasinya mereka tuh gimana gitu. Sebenarnya sih dalam waktu 2 bulan 3 bulan tuh banyak akun kalau emang serius bisa dimonetisasi, bisa monetisasi, dapat uang antara bonus lah, videonya lah. Yang penting bukan monetisasi yang bintang itu ya, karena monetisasi bintang itu adalah dari apresiasi konten kreator. Jadi setelah 3 bulan konten, si Facebook pasang iklan di video-videoku, tapi aku nggak ada dapat kebagian. Jadi aku sekarang udah jalan 4 bulan sih. Aku merasa gimana ya, waktuku tidak dihargai, karena aku tuh kalau kita emang benar-benar bikin konten, kita tuh menggunakan waktu ya. Terus budayanya di Facebook itu juga aku nggak begitu suka, karena kalian bisa lihat sendiri, semua orang itu selalu interaksi, salam interaksi, kamu mesti interaksi. Kalau interaksi pelit, kamu nggak bakalan meledak kayak begitu. Itulah cara satu contohnya itu budaya aku nggak suka. Karena kadang orang-orang itu memaksa kita tuh biar datangin rumahnya dia. Jadi aku tuh merasa beban. Udah pusing-pusing, waktuku itu udah banyak terkuras gitu ya, karena kita mesti interaksi. Aku awal-awalnya emang nggak tahu ya, aku pikir emang begitu budaya. Temanku bilang dia begitu caranya dia membangunkan akunnya dia. Ya udah, setelah lama-lama itu aku baca-baca di Facebook sebenarnya gimana sih, aku riset sendiri juga. Ternyata Facebook itu udah mengganti sistem monetisasi dia bulan Agustus ternyata ya, pertengahan 2024 ternyata. Jadi aku udah terlambat gabungnya tuh, aku udah terlambat untuk mendapatkan iklan di reel, uang di iklan di reel atau di video atau di foto itu, aku udah terlambat sebenarnya ya. Karena minimum harus 3 bulan ya akunnya, dan sedangkan aku joinnya tuh pertengahan November. Jadi itu udah terlambat sekali untuk mendapatkan monetisasi sistem yang lama. Jadi setelah aku baca-baca ya begitu, kita tuh sebenarnya tidak perlu interaksi apa gini begitu. Ya udah, aku juga kasih informasi sedikit untuk teman-teman di sana supaya gimana ya, fokus konten. Karena emang bener sih, ini tuh peluang yang bagus buat emak-emak ya, emak-emak yang dari rumah nggak bisa, minimal editing skill lah begitulah. Emang platform yang bagus ya. Kita tuh menggunakan sistem untung-untungan, itu juga aku nggak begitu suka. But anyway, yang membuat aku tuh cabut itu yaitu ada beberapa hal ya. Salah satunya itu adalah monetisasinya itu nggak jelas. Terus yang kedua, konten yang di sana itu ya, padahal Facebook punya peraturan ketat, tapi kenapa ya satu minggu nih ya, aku tuh selalu ada 4 atau 5 konten 18 tahun ke atas yang biasanya itu di situs-situs terlarang di Indonesia. Kenapa? Video-video tersebut ada di Facebook. Aku tuh sampai capek ngelaporin ke Facebook, melaporin yang ini, orang-orang yang bikin video begini disebar-sebarin di grup. Pokoknya aku buka Facebook, kelihatan hal tersebut, jadi takut buka Facebook. Karena aku punya anak di sini ya, punya anak yang teenagers. Aku tuh jadi jelek sembunyi buka Facebook, dan aku merasa ini tuh gimana gitu, kok aku merasa capek ngelaporin hal tersebut. Kenapa Facebook biarkan hal tersebut ada gitu loh, aku nggak ngerti. Terus yang ketiga, terkadang yaitu konten yang lama itu yang aku bilang membuat aku tuh nggak enak ya lihatnya itu ya, disturbing ya. Begitu orang-orang yang meninggal begitu ya, dilihatin banget itu, like badan keseluruhnya tuh dilihatin banget. Jadi aku tuh merasa gimana gitu ya. Terkadang mereka juga bikin konten parno begitu, dan semakin disebar luaskan begitu. Jadi itu mungkin salah satunya bisa dibuat sebagai kebudayaan di Facebook ya, kebudayaan di Facebook community, Facebook Indonesia ya, seperti itu ya, yang ya
kayaknya nggak cocok buat aku ya. Ya udahlah, aku decided minggu kemarin aku decided udahlah, aku berhenti di Facebook, nggak mau lagi konsum Facebook, juga nggak ada gunanya buat aku. Ngapain sih aku kerja sama Facebook, nggak ada apa-apaannya ya. Aku laporin ini itu yang nggak bagus di platform tersebut, tapi nggak ada apresiasi apa gimana ya. Jadi ya ngapain juga, ini ya namanya juga aku value time, my time ya. Jangan salah ya, time lebih mahal dari uang. Makanya aku hargai waktuku, cari yang jelas-jelas. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa aku kembali ke YouTube? Jadi setelah ngonten 4 bulan di Facebook, aku bikin VOD, bikin Reels, aku merasa gimana ya? Merasa kangen membuat konten lagi. Jadi makanya aku pikir kenapa nggak bikin konten di YouTube lagi gitu. Buat community lagi di YouTube, kali ada yang similar interest, interest yang sama. Aku belum tahu apa niche-nya, tapi along the way mungkin aku find out. So